Ribut-ribut soal kondisi Bali yang disebut-sebut overtourism atau kelebihan wisatawan mendapat tanggapan Wakil Gubernur Bali periode tahun 2018 sampai tahun 2023 Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, MSI alias Cok S. Menurut dia, Bali sejatinya bukan kelebihan turis, namun ada penumpukan wisatawan di tempat-tempat tertentu seperti di Penglipuran, Bangli, dan Nusa Penida, Klungkung. Selama ini penyebaran wisatawan tidak merata sehingga menimbulkan kesan melebihi daya tampung. Kondisi ini sempat menjadi sorotan di media sosial. Bahkan CNN International dan Channel News Asia atau CNA sempat menyebut Pulau Dewata adalah salah satu destinasi wisata dengan overtourism terburuk tahun 2023. Sedangkan CNA mengungkapkan bahwa situasi di Bali tidak lagi sesantai dan sebebas dulu karena kelebihan wisatawan seperti di Bali Selatan. Cok S menyebut Bali sampai disebut overtourism akibat adanya sejumlah wisatawan yang tidak tertib, atau jalan raya yang macet. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Bali ini menambahkan bahwa di Pulau Dewata masih bisa terdeteksi tempat wisata seperti di kampung-kampung, bahkan di Klungkung, wisatawan sudah masuk ke desa-desa. Untuk mengatasi kesan overtourism ini, komponen pariwisata Bali telah mengadakan diskusi, termasuk membahas persoalan-persoalan apa saja yang terjadi di pulau ini. Begitu juga peraturan dan suprastruktur sudah cukup memadai dengan adanya undang-undang provinsi, undang-undang pemerintahan, adat maupun budaya. Semuanya sudah ada, tetapi kenapa tidak dapat berjalan sesuai yang dikehendaki? Inilah yang sekarang dibahas komponen pariwisata dan mereka sangat siap membantu desa adat maupun aparat lainnya. Saat ditanya apakah Bali saatnya selektif dalam menerima kunjungan wisatawan, Cok S menyebut bahwa sejak dulu hal itu sudah dilakukan. Kuantitatif, bandingkan sebelum COVID, sebenarnya kita masih di bawah COVID ya, masih di bawah tahun 2019. Tapi apa yang menjadi fenomena sekarang kan kelihatannya atau kita sudah dikatakan overtourism, artinya dianggap sudah melebihi pariwisata yang kembali. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat secara kuantitatif angka-angka tersebut, sesungguhnya belum overtourism. Yang terjadi adalah penumpukan pariwisata pada tempat-tempat tertentu. Misalnya Penglipuran, misalnya Nusa Penida. Betul itu akibat daripada promosi, kemudian medsos banyak sekali memberikan bantuan juga dan lain sebagainya. Yang tidak juga kalah pentingnya yang memberikan kontribusi juga terhadap katakanlah hiruk pikuk di Bali ini kan dengan adanya wisatawan yang tidak tertib, di jalan raya tidak tertib, dan bangun sudah siap terdeteksi lagi. Kalau itu kan bisa masih terdeteksi di mana ada sono-sono atau akomodasi peristiwa masih terdeteksi dulu. Sekarang tuh kampung-kampung, bahkan saya dengar di beberapa daerah di Klungkung sudah masuk ke desa-desa. Mungkin di sana kita harus mulai menertibkannya. Mulai menertibkan, dan beberapa kali teman-teman berwisata sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Kira-kira apa persoalan yang sedang kita hadapi Bali ini? Persoalan tidak baik-baik saja. Peraturan suprastruktur saya kira sudah cukup memadai. Kita punya undang-undang provinsi tentang pembangunan desa adat, budaya, kita semua kita punya. Tapi di mana? Kenapa tidak bisa berjalan sesuai yang kita harapkan? Ini sedang kita kritik, sedang kita kaji bersama teman-teman pariwisata. Pariwisata sangat siap membackup desa adat, sangat siap membackup pemerintah, atau aparat lainnya untuk kebaikan Bali ke depan. Apakah Bali sudah saatnya selektif terhadap wisatawan? Ya, ada pengetatan sehingga mencegah yang nakal-nakal itu. Selektif saya kira dari dulu sudah selektif, artinya siapa yang berbuat tidak baik atau kita kembalilah kepada hakikat pariwisata Bali. Dan pariwisata Bali adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ketika kita bicara tentang pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang memberikan kontribusi, yang memberi asas manfaat kepada masyarakat Bali. Kan itu asas pembangunan, itu harusnya memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Itu baru berkualitas. Apa kualitas identik dengan mahal? Tidak. Karena kita punya segmen-segmen pasar dari kamar harga 300.000 pun kita punya. Bagaimana mungkin kita menjual kamar harga 300.000 menjadi 2 juta, 3 juta. Sedangkan fasilitas sudah 300.000. Kalau memang segmen ini sudah lebih, atau kita anggap sudah over di Bali, sudah oversupply, mari kita batasi. Kita moratorium pasar-pasar yang di bawah harga sekian kita batasi. Kita banyak belajar, maaf saya tidak mengatakan di Bali belum berjalan. Di Banyuwangi contoh, jelas diperketat di sana bahwa hotel di bawah bintang 3 tidak boleh dibangun oleh investor. Masyarakat setempat dikasih kesempatan. Dengan demikian harga-harga bakal terkendali alias tidak ada banting harga.
Tokoh Puri Ubud ini menambahkan jika berbicara mengenai pariwisata berkelanjutan, maka harus dimaknai sebagai pariwisata yang tidak merusak sumber daya Bali seperti air, alam dan budaya. Hal ini harus berkelanjutan dan menjadi perhatian bersama. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.